Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam acara Majelis Ilmu Kita Syiar. Seperti biasa, kita akan mendengarkan sebuah tausiah agama yang nantinya disampaikan oleh Al-Ustadz kita yang insya Allah pada sore hari ini telah hadir bersama kita. Tentunya tadi telah diawali dengan lantunan lagu yang begitu indah yang dibawakan oleh Al-Hawa Musik. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu Al-Ustadz kita pada sore hari ini yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz Haji Ramli Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah, tidak hanya Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi, kita juga telah kedatangan, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya. Ini dia adalah orang-orang yang berada di balik layar LPP TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu audiens kita dari karyawati LPP TVRI Jambi. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu yang cantik semua? Alhamdulillah. Hari ini cantik-cantik ya Ustadz ya, dengan seragam pinknya. Oh tiap hari, Masya Allah dapatnya lebih ya. Hari ini lebih gitu Ustadz. Masya Allah. Dan pemirsa di rumah kita juga mau sapa ada Al-Hawa Musik. Assalamualaikum Mbak Najwa dan Bang Hafiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Najwa juga nggak kalah cantiknya pada sore hari ini ya. Dan pemirsa di rumah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yang mana saat ini memang kita sedang merasakan ini suasana yang menjadi salah satu perhatian besar ya Ustadz ya untuk masyarakat di suasana menuju proses pesta demokrasi. Nah, hal ini berhubungan dengan politik nih Ustadz ya. Kalau berbicara tentang politik ya Ustadz ya, di tahun ini insya Allah nih beberapa hari lagi ya Ustadz ya kita akan menuju ke pesta demokrasi, dan ini menjadi salah satu perhatian yang sangat begitu luar biasa nih untuk disambut oleh masyarakat. Nah, lantas di dalam Islam sendiri Ustadz kita tahu bahwa politik juga ditempatkan sebagai tempat yang memiliki kedudukan ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, politik di dalam Islam sendiri Ustadz itu seperti apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, kemudian kita karyawati LPP TVRI Jambi, Al-Hawa yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita pada hari ini yaitu bagaimana politik dalam pandangan Islam. Karena ini juga dalam tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu politik. Maka kita juga ngomongnya harus berhati-hati ya. Jangan sampai terindikasi menjagokan salah satu paslon ya. Jadi kita gambaran umum saja bahwa politik itu penting dalam Islam ya. Karena politik itu kan panjangnya. Politik itu diambil dari bahasa Yunani, politis, ada politik dalam bahasa Belanda ya. Kemudian kalau dalam Islam itu namanya siasa. Ya, siasa itu adalah sebuah strategi, cara untuk mencapai suatu tujuan. Kalau Senok Hogronye dulu ya, zaman penjajahan, membuat satu doktrin bahwa politik itu kotor.
ulama jangan berpolitik. Ulama itu urus urusan agama, urus saja urusan akhirat. Tidak usah lagi ngurusi urusan dunia ini. Kalau ada umat Islam yang miskin, itu bukan salah siapa, sudah takdirnya jadi orang miskin. Karena dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir, kata dia. Buat doktrin seperti itu, sehingga ya orang-orang yang miskin, orang-orang yang termarginalkan itu harus pasrah dengan keadaan-keadaan seperti itu, digiring seperti itu. Padahal manusia itu tidak bisa melepaskan diri daripada yang namanya politik. Awal-awal perkembangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, diusir, dimusuhi di Mekah. Kenapa? Ya karena tidak dapat kekuasaan dalam politik. Sehingga beliau membuat satu politik strategi hijrah ke Madinah. Di Madinah disambut dengan orang Madinah. Maka menyatulah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dan Rasulullah diangkat menjadi seorang pemimpin. Barulah Islam dapat menunjukkan kekuatannya. Walaupun Islam itu pada prinsipnya tidak pernah menyerang. Para pemirsa, ibu-ibu dapat baca sejarah. Peperangan pada umumnya di wilayah kota Madinah. Kenapa? Artinya Rasulullah itu diserang baru melawan. Baik Ustadz, ini kita jeda dulu ya Ustadz ya. Dan tentunya nanti akan kita ulas lagi lebih jauh. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita ialah politik dalam pandangan Islam, tentunya bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli Abdullah, dan bersama dengan audiens kita dari Karyawati LPP TVRI Jambi. Nah Ustadz, tadi sempat disinggung di awal ya Ustadz ya, bahwa ternyata memang politik itu diatur dalam Islam itu dari dulunya sangat indah ya Ustadz. Nah boleh kita mendengar penjelasan yang lebih dalam nih Ustadz ya, bagaimana keindahan politik nih sedari dulu itu Ustadz? Ya, politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak bisa didapat tanpa adanya keputusan politik. Partai-partai itu adalah referensi daripada keputusan politik. Lalu dibuatlah semacam aturan sehingga pada akhirnya orang-orang politik itulah yang menjadi penguasa dalam sebuah aturan kenegaraan. Maka orang-orang itu sangat penting, artinya baik atau tidak orangnya, karena dia akan mengambil sebuah keputusan politik. Kita ini bisa bebas seperti sekarang, ditayangkan, tidak ada sensor. Ini keputusan politik. Ya. Kalau tidak keputusan politik, ya tidak bisa. Keputusan politik tidak bisa orang demo. Cobalah mau demo di Arab Saudi karena nyobo-nyobo. Tidak bisa. Karena keputusan politik di sana tidak membenarkan itu. Nah, kita mungkin dibenarkan. Maka kata Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, bahwa segala sesuatu ya yang menjadikan itu wajib, ada sesuatu jalan menjadikan ia wajib, maka jalan itu menjadi wajib. Ya. Pemimpin yang baik hanya dapat dilakukan melalui proses pemilihan umum. Ya. Dan pemilihan umum itu dilakukan dengan cara orang satu suara mencoblos. Maka untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu melalui pemilu mencoblos tadi, maka mencoblos itu menjadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena orang-orang kita inilah yang akan memilih orang untuk duduk di atas itu. Kita harus pilih orang yang baik, supaya nanti di atas itu nanti dia membuat keputusan-keputusan yang baik. Ya, istilah kata Sayyidina Umar itu, al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir secara baik akan dikalahkan oleh kebatilan
yang diorganisir secara baik. Enak. Berapa lama kita dulu meki minta supaya pucuk ditutup, dah ditutup. Tapi satu tanda tangan Pak Pasa wali kota ketika itu langsung tutup. Pasa itu hadir menjadi wali kota berdasarkan keputusan politik. Ya, maka oleh karena itu ada orang politik itu kotor bagi orang yang mengotorinya. Politik itu bersih bagi orang yang membuatnya menjadi bersih. Maka tugas kita lah untuk memilih ya, anggota DPR-nya yang baik, anggota DPD-nya yang baik, nanti presidennya yang baik. Cuman ukuran kebaikan tidak bisa diukur dengan satu faktor. Maka kadang-kadang kita tidak bisa menyatukan baik menurut saya belum tentu baik menurut Mbak. Dan itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Ya, karena cara berpikir orang beda-beda. Ya. Ibu dulu milih suami ibu, ya antara pacar 3 pacar itu mungkin beda. Senangnya dengan yang hobi humor baik. Sekok ini humor dah, gagah pun dah. Tapi ayah kayo kan. Ya lah, awak dah makan gagahnya, ha? Yang penting ekonomi aman. Kata ni dah urusan duit kagak lah bisa dicari macam-macam, penting dapat suami yang gagah bisa dibawa ke mana-mana nak. Begitupun mungkin cara seorang laki-laki memilih istrinya tidak bisa disamakan. Ada yang hobi opal, nak. Ada yang segi 4 kayak SpongeBob ya. Nah itu tidak bisa diukur kan. Kadang-kadang kita berpikir gagahnya laki-laki, tengok istrinya, Allah ini bininya, Allah. Begitu pun kadang-kadang cantiknya istrinya, kan kayak penghulu tuh. Kadang-kadang ketemu yang macam itu. Ya, tengok perempuannya cantiknya, ya Allah kata awak. Kalaulah awak lagi bujangan talah dah kan. Nah, tengok calon suami sebelah, ya Allah, eloknya nasib kau jauh, ya kata awak. Nah, itu namanya tidak bisa. Nah, kriteria seperti ini juga seperti itulah namanya demokrasi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tapi pada umumnya kita menginginkan orang-orang yang baik dan itu hanya dimungkinkan dengan melalui keputusan-keputusan politik. Maka ulama, umat Islam tidak boleh buta politik. Nah, pelajari semua rekam jejaknya, lihat kebaikannya, di mana asalnya, apa track recordnya, untuk ya, semuanya tidak bisa menjamin apakah betul-betul nanti baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi setidak-tidaknya kita tidak merasa berdosa, enak. Ya. Ketika kita memilih seseorang hanya mungkin karena dia dibagi duit, enak, atau dibagi sembako, enak, atau dibagi jilbab, atau dibagi kalender, ya, jangan. Ya, maka jelas kan kata Rasulullah, ar-rasi wal murtasi finnar. Nah, orang yang disogok dan yang menyogok keduanya masuk neraka. Kan almarhum Taufik Hasnuri kan, kalau kita pernah dengar di TikToknya itu kan ceramah dia itu pernah, kalau kamu dikasih 100.000 dikalikan itu dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, dibagi 360 hari dalam 1 tahun, kali 5 tahun, maka kamu itu sebenarnya cuma 1 harinya 50 rupiah. Keluar dari WCB kalau kencing berapa bu? Kencing 1.000. Buang air besar 2.000. Kadang-kadang kita keluar dari WC, tanya apa tadi, buang air besar, kencing dah, ayo kencing juga kan. Akhirnya tetap bayar 3.000, bayar 4.000, kan ada sisanya 1.000. Dia dah tiba, maaf dah tidur kecil, jadi macam mana 1.000 nih, masuk lagi kencing lagi. Artinya apa? Berarti harga diri kita itu kalau masih nerimo juga lebih rendah daripada biaya masuk WC. Kita ini kan yang kita pertahankan dalam hidup ini kalau menurut saya lah 3 harga diri, nama baik, dan kehormatan. Orang kalau tidak punya 3 hal itu untuk apa lagi hidup ya? Ibu main ke rumah orang jam 12 ada siang,
Tiba-tiba jam 12 orang tu, "Bu, makan yuk." "Makasinan Bu, saya baru ni sudah makan." Padahal perut ni kerang. Kenapa tidak kita kata, "Terima kasih Bu, memang belum makan." Tak kan? Itu namanya harga di lebih baik tahan lapar daripada malu di tengah orang banyak. Nah, rasa harga diri seperti inilah juga harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Dalam hidup diri kita, jangan sampai kita membuat sesuatu perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka politik ini penting ya. Jangan kita anggap remeh. Pelajari apa nama politik. Jadi Rasulullah zaman Belanda dulu, bagaimana ulama membuat semacam strategi politik agar orang benci dengan Belanda. Ibu yang lahir 65 atau 60 itu mengalami itu. Ya, zaman-zaman dulu ada namanya, adapun yang membinasakan iman menyerupai pakaian kafir seperti tali leher dan capiau. Itu makna daripada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Nah, padahal tali leher itu tidak haram. Capiau itu apa, Bu? Topi. Yang pakai topi Jepang. Tidak haram. Tapi zaman itu yang pakai topi dan tali leher itu cuma orang Belanda. Maka dengan mengatakan itu mendidik, membuat doktrin bahwa supaya kita ini benci dengan Belanda, benci dengan penjajah. Nah, ini bagian daripada strategi. Ya. Dan itu bagian daripada politik para ulama. Ya. Para ulama kita untuk membangkitkan. Kalau kata Jenderal Sudirman, kalaulah tidak ada Allahu Akbar, mungkin kami tidak bisa mengusir penjajah ketika adik-adik Surabaya. Begitu bergeloranya kalimat ketika menyerang, ketika menembak, ketika mempertahankan kemerdekaan, dari lisannya muncul kalimat Allahu Akbar. Nah, ini strategi politik. Politik ini jangan kita anggap remeh. Ya, tanggal 14 Februari nanti bahkan bertepatan dengan orang nyebutnya Hari Valentine dah. 14 Februari itu lah. Tapi kita tidak usah ya. Tidak usah ikut-ikutan Valentine ya. Nah, itu namanya pesta demokrasi. Ya, namanya pesta itu idealnya kita bergembira ya. Jangan bermusuhan ya. Jangan kita bermusuhan. Jangan gara-gara beda pilihan tidak berteguran. Macam kita ASN ini sekarang tidak boleh. Baik. Kalau selfie tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Aku harus begini. Semangat. Baik. Ustadz, tentunya nanti akan kita sambung kembali. Siap. Ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, tentunya terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini. Dan kita masih membahas terkait bagaimana politik dalam pandangan Islam bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli Abdullah. Dan tentunya masih bersama dengan audiens kita dari Karyawati LPP TVRI Jambi. Nah Ustadz, di kesempatan kali ini ya kita akan berikan waktu untuk para audiens kita yang cantik-cantik ini bertanya ya Ustadz. Amin. Ya. Silakan. Dan untuk itu kami persilahkan untuk yang ingin bertanya, ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik dalam pandangan Islam. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwa dalam Islam itu politik itu indah. Jadi, tapi bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Bahwa Muhammad mengatakan politik itu kejam. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, bagaimana menurut Ustaz dengan adanya praktek-praktek seperti itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini ke Bu Eba nih yang bertanya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Katanya dalam politik Islam itu indah ya Ustadz ya. Ternyata pandangan orang juga banyak politik itu kejam. Silakan Ustadz. Para pemirsa TVRI Jambi dirahmati Allah.
Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuatu pisau, ya, tergantung siapa yang memegangnya. Pisau itu bisa menjadi sesuatu yang indah jika dipegang oleh ibu yang hobi masak. Digunakan untuk ngiris bawang, ngiris tahu, ngiris tempe, lain sebagainya. Tapi pisau ketika dipegang oleh para pencuri, para perampok yang hatinya bengis, ya, yang menginginkan hak orang lain tanpa bekerja, memaksa, maka dia akan menjadi musibah. Jas dipakai oleh orang yang baik, dia akan menjadi sesuatu, menjadi orang itu berwibawa, ya. Kata-katanya menjadi diikuti. Tapi jas yang rapi, yang indah dipakai oleh seorang penipu, dipergunakan untuk menipu orang, ya. Lalu kemudian dia memanfaatkan ketidaktahuan orang, dia tergantung dari orangnya. Maka oleh karena itu, kalau kata beberapa pakar, yaitu bahwa kita harus membangun sebuah sistem yang baik, sehingga setan pun berkuasa tidak bisa berbohong dengan sistem yang baik itu. Tapi kan rentang waktu untuk membuat sistem yang baik itu tidak semudah apa yang terbayangkan. Walaupun kadang-kadang sesuatu aturan itu tidak bisa diukur dari kebaikan seseorang. Nah, seorang hakim bisa baik ketika hakimnya dia. Ketika hakimnya orang lain belum tentu baik. Itu artinya sebuah peraturan kebaikan itu diukur dari orang, kejujuran orang. Sementara manusia itu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu itu pasti berubah. Kita boleh percaya kepada orang, tapi sikap hati-hati tetap harus kita pegang, ya. Bapak, Bu yakin bahwa seluruh tetangga atau seluruh isi rumah itu orang jujur galau, orang baik galau. Tapi ketika ibu punya duit, jangan letakkan di atas meja tamu tuh. Tetap harus disimpan. Itu namanya berhati-hati. Nah, sekarang dalam sikap husnuzon kita anggap kandidat, paslon atau orang-orang yang mencalonkan, kita menganggap dia adalah orang yang baik semua, husnuzon kita, ya. Tapi dalam hal kehati-hatian kita tetap harus mencari yang paling baik di antara orang-orang yang baik itu. Nah, jadi kita tidak boleh langsung kalau nama orang politik itu jahat itulah, siapa berkuasa korupsi itulah, jangan seperti itu, ya. Kenapa? Karena ini tadi, kita tidak bisa melepaskan diri kehidupan kita ini dari politik, ya. Bayangkan COVID-19, ya, yang membuat seluruhnya tidak bisa tarawih, itu keputusan politik, ya. Sehingga orang sembahyang tarawih harus berjarak atau harus diam-diam, ada yang nekat, kan, lain-lain sebagainya, itu keputusan politik. Kalau keputusan politik bilang, udahlah, semakin banyak penyakit, semakin banyak kita harus masuk masjid, itu bisa juga terjadi jika keputusan politiknya membuat seperti itu. Nah, yang membuat sekarang ini anggaran pendidikan 20% dari APBN itu keputusan politik, ya. Yang membuat harus sekarang ada namanya hari santri yang dulunya belum ada, itu keputusan politik, ya. Dulu Departemen Penerangan itu namanya apa? Filosofinya api nan tak kunjung padam, betul tak? Tapi ditiup oleh Gus Dur, mati. Nah, Gus Dur itu dapat dari hasil keputusan politik. Nah, ini kita tanggal 14 nanti itu akan mencari orang untuk memimpin kita. Bayangkan, nah, ibu mencari suami, yang suami itu nanti akan menjadi kepala rumah tangga di rumah kita. Kita harus taat dengan dia. Dan nanti kita akan taat kepada pemimpin kita. Sementara dari awal kita sudah memimpin pemimpin yang jahat. Kira-kira macam mana? Berarti kita mencelakakan diri sendiri. Maka pilihlah yang baik di antara orang-orang yang baik itu. Baik. Yang jelas sekarang semuanya berkampanye tujuannya mensejahterakan rakyat, niatnya baik, ya tak?
pemerataan ini niatnya baik. Persoalan nanti dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak disukai, ya tidak mungkin sebuah keputusan dapat disukai oleh semua orang, tidak mungkin, ya. Tapi dapat disukai oleh mayoritas sebagian orang. Undang-undang, ya. Misalnya kita lihat di pasal 29 Undang-Undang 45, negara menjamin kemerdekaan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu ayat pertama. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, keputusan politik akan menjabarkan itu. Maka muncullah namanya kadang-kadang dai itu harus punya spesifikasi. Penceramah itu harusnya punya sertifikat ini agar ya tidak semua orang tanpa dasar ilmu yang mumpuni bisa berdakwah yang khawatirnya memunculkan aliran-aliran sesat. Baik, itu ya Ustadz ya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Ibu Eba tadi. Selanjutnya kami persilakan penanya kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pindah ke Madinah dan di situ dia berkuasa tanpa melakukan kekerasan ataupun juga perlawanan, dan ia bisa berkuasa. Sekarang ini kita ketahui bahwa ada sebagian ataupun oknum menggunakan politisasi agama untuk kepentingan tertentu. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam? Karena setahu kita kan tadi Bu Eba bilang bahwa politik itu indah, politik itu juga tidak terlepas dari agama. Bagaimana Ustaz? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk dari Bu Yunita. Silakan Ustaz dijawab. Oke. Sekarang kita harus maknakan apa itu definisi dari politisasi agama. Itu dulu, udah. Nah, misalnya seorang bujangan kalau ingin mencari seorang istri, pandanglah satu, misalnya wali jamaliha, kecantikannya, wali hasabiha, umpamakan keturunannya, kemudian wali maliha, kekayaannya, wali diniha. Di antara 4 itu apa yang harus diutamakan? Agamanya. Maka kita harus cari suami itu orang yang punya agama. Kata ustadznya di atas podium. Apakah ustadz itu politisasi agama atau tidak? Dan itu tidak bisa kita terjemahkan seperti itu. Carilah pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, insya Allah dia akan baik dengan segala manusia. Apakah itu politisi agama atau tidak? Lalu itu harus kita terjemahkan dulu. Dengan demikian wajar kalau kita mencari pemimpin yang baik. Nah, cuman menerjemahkan kebaikan terhadap salah satu paslon itu yang tidak boleh kita ini istilahnya belah bambu, yang sekok dipijak, disekok diangkat. Itu yang tidak boleh ya. Setiap orang diberikan kesempatan yang sama, pada pandangan hukum yang sama, sehingga setiap orang diberikan kesempatan untuk nunjukkan dirinya. Nah, sekarang semua nunjukkan. Nah, tentulah likes and dislike itu tidak bisa diterjemahkan per umum. Sesuatu yang saya sukai tidak bisa saya paksakan bahwa saya juga suka dengan itu. Silahkan semuanya. Cuman saya agak sulit menerjemahkan. Cuman memang ada orang-orang tertentu kita lihat, kita harus gini, kalau tidak dia yang kita pilih, negara ini akan hancur, berantakan. Apanya dia Tuhan? Apa pemimpin kita itu nanti jadi Superman? Tidak, dia akan dilingkungi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia buat peraturan, disetujui dulu oleh anggota DPR. Banyak ceritanya, sebuah undang-undang itu baru menjadi sebuah undang-undang, baru diterjemahkan lagi dengan aturan-aturan, keputusan-keputusan presiden dan lain sebagainya. Pokoknya saya bilang dari sekarang ini, ayolah dari niat hati kita yang baik, kita pilihlah yang terbaik menurut cara pandang kita masing-masing. Sudah, biarkan nanti Allah yang tentukan. Fa iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, ya. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita,
dia akan mencari jalannya sendiri, sehingga takdir itu akan sampai kepada kita. Ya. Segala sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, dia akan mencari jalannya sendiri untuk menghindari itu. Kita harus apa? Harus yakin dengan itu. Itulah namanya apa? Akidah. Itulah akidah kita di rukun iman paling akhir, namanya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik, takdir buruk datang dari Allah. Maka sikap manusia adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci ternyata itu yang terbaik buat kamu. Boleh jadi pula sesuatu yang kamu senangi ternyata itu yang terburuk buat kamu. Nah, kita cuma melihat zahir, Allah yang mengetahui hakikat semuanya. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan terjawab tadi ya pertanyaannya ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Majelis Ilmu Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana politik dalam pandangan Islam bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli Abdullah, dan tentunya bersama dengan audiens kita dari karyawati LPP TVRI Jambi. Nah Ustadz, tak terasa ya Ustadz ya, tadi ya momen demi momen nih setiap segmen sudah kita lewati dan mendapatkan arahan tausiah yang baik terhadap politik dalam pandangan Islam itu sendiri. Nah lantas di Ustadz nih di segmen akhir ini Ustadz, bagaimana nih seharusnya kita bisa memilih nantinya khalifah yang baik ya Ustadz ya, sesuai dengan politik dalam pandangan Islam yang indah itu sendiri Ustadz. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ingin saya sampaikan bahwa jangan berpikir bahwa politik itu kotor. Orang-orang tertentu yang mungkin berpolitik dengan cara-cara yang kotor bisa jadi itu benar. Tapi asumsi kita tidak boleh, karena segala peraturan tertinggi di negeri ini adalah keputusan-keputusan politik. Maka kita memerlukan orang-orang baik untuk membuat keputusan-keputusan politik itu. Maka dari sekarang carilah orang-orang yang baik itu. Silahkan kebaikan dengan istikharah, sembahyang hajat, ya, dan lain sebagainya. Dan saudara-saudaraku yang mungkin menjadi calon anggota DPR, pusat, daerah, provinsi, kabupaten, yang benar-benar berniat baik untuk menjadikan negeri ini baik, berjuanglah. Ya, berjuanglah dengan baik, dengan cara-cara yang halal, sehingga pada akhirnya sesuatu yang baik didapat dengan cara yang baik, maka dia akan menjadi sebuah kebaikan. Saya rasa itu. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Ustadz tentunya waktu juga yang harus memisahkan kita pada sore hari ini ya Ustadz ya. Ustadz kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan arahan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menyikapi politik ini ya Ustadz ya. Secara damai, secara indah, dan secara tenang dan nyaman. Amin. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan tak lupa pula untuk para audiens kita karyawati LPP TVRI Jambi, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Syiar. Pemirsa di rumah jangan lupa saksikan program acara Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.